warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bu Saada. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu tentang memahami sholat idain. Nah, sebelum kita menjelaskan materi ini, marilah kita membaca doa dulu agar guru bisa menjelaskannya dengan lancar. Semoga yang saya jelaskan ini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah kita membaca doa, marilah kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah pengertian sholat idain. Nah, sholat idain adalah penamaan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika menyambut hari raya. Sholat idain ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, maksudnya pengertian ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan oleh semua umat Islam ketika merayakan hari raya. Jadi sholat ini dilaksanakan dalam 1 tahun 2 kali, karena sholat hari raya umat Islam ada 2. Sekarang melanjutkannya ya. Sholat idain ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita berpuasa Ramadan, yaitu sholat idain yang pertama, sholat hari raya Idul Fitri. Nah, habis berpuasa sebulan penuh, menahan dahaga dari makan, minum, semuanya pokoknya, kita langsung merayakan hari raya Idul Fitri. Yang nomor dua itu adalah sholat hari raya Idul Adha yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah, yaitu ketika semua umat Islam melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu ketika semua umat Islam yang bagi yang mampu yang sudah melaksanakan ibadah haji. Sholat idain ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sebab sholat yang wajib dilakukan oleh umat Islam itu adalah sholat 5 waktu. Sedangkan sholat idain ini tidak diwajibkan, tapi dianjurkan untuk melaksanakan sholat idain atau sholat 2 hari raya. Nah, sholat idain ini sangat meriah sekali. Saking meriahnya itu wanita yang menstruasi aja disuruh keluar untuk mengumandangkan takbir, merayakan bersama. Kadang kalau di kampung-kampung itu berkeliling pakai oncor atau api unggun itu, kadang pakai lampion kalau zaman sekarang. Jadi sholat 2 hari raya ini sangat-sangat meriah, sangat-sangat meriah lagi. Nah, jenis sholat idain ada yang pertama yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jenis-jenisnya kalian udah tahu ya, cuma 2 jenis saja. Nah, selanjutnya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri merupakan sholat idain yang dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 1 Syawal pukul 7 sampai 8 pagi. Itu tergantung waktu kalian di mana, kayak UIT gitu ya. Jadi pukul 7 sampai 8 pagi. Dan sholat Idul Fitri adalah sebuah petunjuk bagi umat Islam untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, setelah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan telah terlahir kembali sebagai manusia yang masih suci. Jadi di bulan Ramadan itu kita kan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, lalu kita melaksanakan sholat idain, jadi sama saja seperti bayi gitu ya, seperti bayi yang masih belum punya dosa. Nah, sholat ini dilaksanakan di masjid, di lapangan, pokoknya tempat yang luas, karena untuk perkumpulan umat Islam yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sekarang pengertian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat serta dianjurkan dilaksanakan di lapangan
luas. Hukum dari pelaksanaan sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan meskipun tidak wajib. Jadi sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah atau ketika orang muslim yang melaksanakan haji ya. Dan sholatnya itu cuma 2 rakaat sama saja dengan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Adha juga ketika kan kalau hari raya Idul Fitri itu kan kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan ke tetangga, ke saudara semuanya ya. Tapi beda dengan sholat hari raya Idul Adha. Kalau sholat hari raya Idul Adha kita habis bermaafan di masjid, habis sholat itu kita dianjurkan untuk menyembelih, yaitu bisa menyembelih kambing, sapi, domba, unta. Jadi kita diwajibkan menyembelih, tidak diwajibkan bagi orang yang mampu. Jadi ketika setelah sholat Idul Adha kita biasanya itu menyembelih, yaitu menyembelih hewan yang seperti kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ini adalah sholat Idul Adha ini menunjukkan hormat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang akan disembelih oleh bapaknya. Lalu sama Allah diganti seekor kambing untuk menyembelihnya. Makanya kita ini disebut sebagai sholat Idul Adha. Dan hukumnya juga sama, yaitu sunnah muakkad. Sama juga dengan Idul Fitri ya anak-anak. Terus melaksanakannya juga sama di lapangan yang luas, di masjid, sama kayak Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha kita tidak diperbolehkan makan dulu ketika mau melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kita itu nggak makan. Jadi makannya itu setelah selesai sholat dan dilaksanakan pada waktu pagi hari. Nah di sini ada niat dan tata cara sholat Idain. Yang pertama adalah niatnya sholat Idul Fitri, yaitu bagi untuk imam usolli sunatali Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatali Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Ini bagi niatnya sholat untuk imam ya. Sedangkan untuk makmum usolli sunatali Idul Fitri rakaatali makmuman lillahi ta'ala, yaitu sekarang niat sholat Idul Adha. Niat Idul Adha itu sama juga, hanya diganti usolli sunatali Idul Adha rakaataini imaman lillahi ta'ala, dan untuk makmum usolli sunatali Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu sama ya anak-anak. Nah, tata cara melaksanakan sholat Idain. Sholat Idain ini pertama membaca niat sholat Idain, kedua membaca takbiratul ihram, ketiga membaca doa istiftah seperti istiftah ketika membaca tasbih, keempat membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Ketika rakaat pertama itu kita itu takbirnya itu ada 7 kali, dan ketika rakaat kedua takbirnya itu ada 5 kali. Jadi gini, Allahu Akbar sampai 7 kali. Sama juga dengan sholat Idul Adha. Terus melakukan ruku i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud, sama seperti kita melakukan sholat wajib. Jadi sholat Idain ini sama saja dengan sholat wajib, tapi bedanya itu cuma takbirnya saja ya. Nah, gimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang sholat Idain? Pastinya sudah paham dong. Bu guru sudah menjelaskannya dengan sangat rinci. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.